Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan mengenai fungsi tenses yang berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dipermudah dalam mempelajari materi ini. Yang berikutnya, fungsi present perfect dan juga present perfect continuous. Present perfect ataupun present perfect continuous itu memiliki fungsi yang sama. Walaupun polanya berbeda, tetapi dia memiliki fungsi yang sama. Apa fungsinya? Yang pertama, menyatakan perbuatan yang sudah selesai dilakukan saat dibicarakan. Cirinya dia menggunakan TDR. TDR itu singkatan dari time duration of result. Durasi waktu yang menunjukkan hasil atau selesai. Di antaranya just now, already, yet. Untuk yet ini untuk kalimat negatif. Contohnya, she has just eaten the food. Dia baru saja makan makanan itu. Artinya dia sudah selesai makan, dia baru saja makan makanan itu. Kita juga bisa menggunakan present perfect continuous dengan memiliki makna yang sama. She has just been eating the food. Dia baru saja selesai makan makanan itu. Artinya bisa menggunakan present perfect, juga bisa menggunakan present perfect continuous, maknanya sama. Ketika keduanya sama-sama ketambahan just. Time duration of result. We have cleaned that room just now. We have been cleaning that room just now. Ini juga sama artinya, kita baru saja selesai membersihkan ruangan itu. Artinya sama saja ya, mau menggunakan present perfect ataupun present perfect continuous. Yang kedua, menyatakan perbuatan yang masih berlangsung saat dibicarakan, bahkan setelah dibicarakan. Jadi ketika dibicarakan masih berlangsung, bahkan bisa juga tetap berlangsung ke depannya. Untuk yang masih berlangsung, dia menggunakan TDP, time duration of process. Durasi waktu yang menunjukkan proses. Artinya masih berlangsung. Apa contohnya? Since, for, so far, until now, this morning, this week, this year, twice, 3 times, never, lately, since, sejak, for, selama, so far, sejauh ini, until now, sampai saat ini, pagi ini, minggu ini, tahun ini, 2 kali, 3 kali, tidak pernah, akhir-akhir ini, dan seterusnya. Contoh, we have studied English since last year. Kita telah belajar bahasa Inggris sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu sampai sekarang dia masih belajar bahasa Inggris. We have been studying English since 2 hours ago. Kita telah belajar bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu. Sejak 2 jam yang lalu dia belajar bahasa Inggris sampai sekarang. Darsono and Tukiyem have worked for 3 days. Darsono dan Tukiyem telah bekerja selama 3 hari. Selama 3 hari yang lalu sampai sekarang dia telah bekerja. Darsono and Tukiyem have been sweeping for 5 minutes. Darsono dan Tukiyem telah menyapu selama 5 menit. Dari 5 menit yang lalu sampai sekarang mereka masih menyapu. Artinya adalah present perfect sama present perfect continuous itu secara fungsi sama. Yang membedakan adalah time duration-nya saja. Apakah dia result ataukah dia proses. Kalau result berarti dia menunjukkan sesuatu yang sudah selesai ketika dibicarakan pada saat itu. Sedangkan kalau time duration proses berarti menunjukkan ketika dibicarakan dia masih berlangsung. Catatannya adalah jika tidak menggunakan TDR ataupun TDP, berarti kan kita nggak tahu apakah itu sudah selesai atau masih berlangsung. Nah, kita bisa melihat dari jenis kalimatnya. Kalimat verbal cenderung pada perbuatannya sudah selesai. Misal, Tukiyem has eaten the food. Nah, ini kan tidak ada time duration proses ataupun resultnya. Maka kalau nggak ada TDP ataupun TDR, ini cenderung sudah selesai result. Tukiyem sudah memakan makanan itu. Artinya pada saat dibicarakan dia sudah selesai makan. Contoh yang kedua, Tukiyem has been eating the food. Tukiyem sudah makan makanan itu. Sama,
Karena dia tidak ada TDP ataupun TDR dan kalimatnya adalah kalimat verbal, maka dia cenderung memiliki makna result, makna yang sudah selesai. Sedangkan kalimat nominal cenderung pada perbuatan yang masih berlangsung. Contoh, Tokiyam has been here. Tokiyam sudah di sini. Artinya dia ke sini dan sampai sekarang dia masih di sini. Masih berlangsung, artinya dia masih di sini. Sedangkan untuk present perfect continuous-nya nggak ada ya. Masih ingat kan, kalimat nominal itu dia tidak ada rumus continuous-nya. Berikutnya yang nomor 9 past perfect, nomor 10 past perfect continuous. Sebenarnya ini sama saja, secara fungsi sama saja seperti present perfect ataupun present perfect continuous. Yang membedakan adalah masanya saja. Kalau present itu berarti masanya sekarang, kalau past perfect berarti masanya di masa lalu. Sesuatu yang sudah selesai dikerjakan tetapi di masa lalu. Contoh, I had already finished my task before I slept last night. Saya sudah menyelesaikan tugasku sebelum saya tidur semalam. Jadi sebelum saya tidur semalam, saya tuh sudah menyelesaikan tugasku. Lebih awal lagi kejadiannya, gitu ya. Di masa kemarin ada kejadian yang sudah selesai berlangsung. Kita juga bisa menggunakan past perfect continuous-nya. My father went home after my mother had been cooking the food. Ayahku pulang setelah ibuku sudah selesai memasak makanan. Ini untuk yang maknanya sudah selesai ataupun yang bermakna sedang berlangsung di masa lampau. I had read the book for 2 hours when my friend came. Saya sudah baca buku selama 2 jam ketika temanku datang. Berarti pas kemarin temanku datang, saya sudah baca buku selama 2 jam. Nah, itu masih posisinya masih baca. Gitu. Sudah dilakukan selama 2 jam. Ataupun contoh yang kedua, Darsono left the house when Tokiyam had taken a nap for 2 hours. Darsono pergi atau meninggalkan rumah ketika Tokiyam tidur siang selama 2 jam. Pas Darsono itu pergi, si Tokiyam itu udah tidur selama 2 jam. Gitu ya. Kejadiannya berarti di masa lampau. Gitu. Artinya sama, fungsinya sama seperti present perfect ataupun present perfect continuous. Menyatakan sudah selesai ataupun masih berlangsung tetapi di masa lampau. Yang nomor 11 dan nomor 12 juga sama. Future perfect sama future perfect continuous. Artinya sesuatu yang sudah selesai ataupun masih berlangsung di masa mendatang. Bedanya adalah masanya saja. Itu ya, di masa mendatang. I will have left by noon. Saya akan sudah pergi nanti siang. Berarti menjelang nanti siang saya akan sudah pergi. By the time James retires from his job, he will have been saving a lot of money. Ketika James pensiun dari pekerjaannya, dia akan sudah menyimpan banyak uang. Jadi pas nanti James selesai atau pensiun dari pekerjaannya, dia akan sudah menyimpan banyak uang. Itu ya. By the end of this year, pada akhir tahun ini, I will have worked here for 10 years. Saya akan sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Contoh yang kedua, by the end of this week, pada akhir minggu ini, dia akan sudah tinggal di sini selama 6 bulan. Dia akan sudah tinggal di sini selama 6 bulan. Berikutnya yang nomor 13 dan 14. Simple past future dan juga past future continuous. Keduanya sama-sama menyatakan kejadian yang tidak terjadi di masa sekarang atau bertolak belakang dengan fakta saat ini. Sesuatu yang tidak terjadi di masa sekarang bertolak belakang dengan fakta saat ini. Contoh, if I were the president, jika saya adalah presidennya, I would prohibit the export of goods abroad. Jika saat ini saya adalah presiden, saya akan melarang ekspor barang-barang ke luar negeri. Atau contoh yang kedua untuk yang past future continuous.
I would be visiting my friends if I were in Kediri. Saya akan sedang mengunjungi teman-temanku jika saya saat ini ada di Kediri. Kenyataannya saya tidak ada di Kediri. Yang pertama juga sama, kenyataannya saya adalah seorang mahasiswa biasa, seorang pelajar biasa, bukan seorang presiden. Berarti itu bertolak belakang dengan kejadian di masa sekarang. Kenyataannya saya tidak ada di Kediri, saya sedang di Bandung. Sal. Berikutnya yang nomor 15 dan nomor 16, past future perfect. 16, past future perfect continuous, menyatakan kejadian yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, ini bertolak belakang dengan fakta di masa lalu. Kalau tadi fakta masa sekarang, kalau ini bertolak belakang dengan fakta masa lalu. If the weather had been nice yesterday, I would have gone to Medan. Jika cuacanya itu bagus kemarin, cuacanya bagus, saya kan sudah pergi ke Medan. Kenyataannya cuaca kemarin itu nggak bagus. Akhirnya saya tidak pergi ke Medan. Jika ibuku memberiku izin minggu kemarin, saya akan sudah traveling mengelilingi Indonesia. Kenyataannya minggu kemarin ibuku tidak memberiku izin. Nyatanya saya tidak keliling ke Indonesia. Catatannya adalah nomor 13, 14, 15, ataupun 16 ini biasanya digunakan dalam conditional sentence. Artinya teman-teman akan menemukan rumus simple past future continuous, past future perfect continuous dalam kalimat conditional sentence. Ringkasannya adalah present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Itu intinya memiliki dua fungsi, menyatakan perbuatan yang sudah selesai dilakukan saat dibicarakan, cirinya dengan menggunakan TDR. Fungsi yang kedua, menyatakan perbuatan yang masih berlangsung saat dibicarakan atau bahkan setelah dibicarakan. Cirinya dia menggunakan TDP, proses. Sedangkan untuk simple past future dan juga past future continuous itu menyatakan kejadian yang tidak terjadi di masa sekarang atau bertolak belakang dengan fakta saat ini. Sedangkan past future perfect dan juga past future perfect continuous menyatakan kejadian yang tidak terjadi di masa lampau atau bertolak belakang dengan fakta masa lalu. Itu saja untuk 16 fungsi tenses yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Everyone can be better.